Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Allah yang baik untuk kasih dan setiamu. Tuhan telah menyertai kami, memelihara hidup kami sampai saat ini. Dan kami akan memulai ibadah kami, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sucikan dan layakan setiap kami Bapa, agar setiap pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Roh Kudus mengurapi setiap kami Bapa, biarlah ibadah kami boleh berjalan dari awal sampai dengan selesainya, boleh ada dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya, Kau penolong kami, Kau pelihara hidup kami. Haleluya, 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 Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Yesus, sumber pertolongan kami. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang bertemakan tentang otoritas nama Yesus. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai yang ke-6 dikatakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, otoritas adalah hak atau kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk mengatur atau mengambil keputusan. Dalam iman Kristen, otoritas nama Yesus berarti nama yang bukan sekedar identitas biasa, tetapi memiliki kuasa ilahi yang diberikan oleh Allah sendiri. Di dalam Filipi 2 ayat 9 dikatakan, "Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama." Yohanes 14 mengisahkan bagaimana Yesus menghibur murid-muridnya yang dipenuhi dengan kesedihan karena apa yang dikatakannya perihal kepergiannya. Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, "Janganlah gelisah hatimu." Adalah suatu kalimat present pasif imperatif dengan negatif partikel yang artinya menghentikan suatu tindakan yang telah dalam proses. Janganlah gelisah hatimu, berhenti
membiarkan hatimu gelisah. Penggunaan kata hati yang dimaksudkan Yesus di sini adalah keseluruhan pribadi, baik itu pikiran, kehendak, dan emosi. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dua present aktif indikatif, yaitu kepercayaan yang bersifat berkelanjutan dan kebiasaan. Struktur yang seimbang secara tata bahasa, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dari ayat ini menunjukkan bahwa Yesus setara dengan Allah. Yohanes 14 ayat yang kedua dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku mengisyaratkan bagian wilayah keluarga di surga. Seperti misalnya rumah Bapak Tono merupakan bagian wilayah keluarga dari Bapak Tono. Di rumah Bapakku mengisyaratkan bagian wilayah keluarga di surga. Banyak tempat tinggal, yaitu tempat tinggal yang bersifat permanen. Maksudnya adalah agar orang percaya semua mendapatkan ruangan mereka masing-masing dalam rumah Bapa. Setiap orang yang hidup di dalam dunia ini satu saat pasti akan mengalami kematian dan beristirahat di dalam kekekalan. Mereka yang percaya kepada nama Yesus akan mendapatkan tempat tinggal di surga yang bersifat permanen. Yohanes 14 ayat yang ketiga dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus akan datang kembali dan membawa kita ke tempatnya. Datang kembali bisa sebagai kedatangan Yesus kedua kali pada akhir zaman, atau kematian yang akan dialami oleh setiap orang secara pribadi. Tempat di mana Yesus berada adalah satu persekutuan muka dengan Allah Tritunggal. Di dalam ayat yang keempat, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tetapi Thomas di dalam keraguannya bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Mungkin itu adalah pertanyaan dari kita juga. Kemana jalan menuju jalan keselamatan itu? Menuju ke surga itu. Dan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan bahwa Yesuslah jalan. Yesus bukan penunjuk jalan, tetapi Yesus itulah jalan menuju ke surga. Yesus dapat membawa setiap orang berdosa kepada Allah yang kudus melalui pengorbanannya. Yesus menekankan bahwa Ia, baik dulu maupun sekarang, adalah satu-satunya jalan kepada Allah. Perbuatan baik yang merupakan gaya hidup umat Tuhan adalah bukti dari iman pribadi, tetapi bukan suatu jalan kebenaran. Yesus kebenaran, bukan pewarta kebenaran. Kata-kata dan karya Yesus sepenuhnya dapat menyelamatkan manusia berdosa dari kebinasaan kekal di neraka. Yesus adalah hidup, bukan sekedar pemberi hidup, tetapi sumber kehidupan kekal bagi manusia. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Klaim yang sangat membatasi, namun juga sangat nyata, bahwa hanya melalui hubungan pribadi dengan Yesus, seseorang dapat mengenal Allah.
Tidak ada cara lain, tidak ada jalan tengah, hanya percaya dalam nama Yesus yang memiliki otoritas, maka kita dapat diselamatkan dan memperoleh hidup kekal. Sekian firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua, dan kita boleh semakin mengasihi Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.